Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening BCA 12308265508 atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabatku Umi Lifa Official dimanapun berada, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana malam ini saya dan juga Mbak Devi dan juga Mas Ryan sebagai kameramen bisa menyapa sahabat-sahabatku, bisa bertatap muka kembali setelah beberapa lama. Alhamdulillah Umi tidak menyapa Anda. Mungkin banyak sekali yang bertanya kemana Umi dan udah pada kangen. Alhamdulillah sahabat, semenjak kemarin setelah Umi disandra oleh Mbak Giem ya, disitulah fisik dan raga Umi kurang enak badan ya, sehingga Umi lebih memilih untuk tinggal di pondok aja sambil mengontrol santri sahabat. Dan semoga dengan malam ini apa yang Umi persembahkan kepada sahabat-sahabat itu bisa mengurangi rasa rindu, rasa kangen yang selama ini tidak lagi setiap malam Umi bisa tampil di layar YouTube di channel Umi sendiri. Tapi alhamdulillah demi para sahabat-sahabat yang Umi cintai, di sini Umi terus akan menayangkan walaupun Umi tidak ada. Alhamdulillah bisa diwakili Mas Ryan dan juga Mbak Devi, sehingga sahabat-sahabat Umi Lifah yang di luaran sana yang tidak bisa datang ke pondok tidak terlalu rindu gitu kan, sehingga terus bisa menyaksikan dan mungkin mendapatkan kabar dari Ryan dan juga Devi tentang keadaan Umi Lifah. Dan alhamdulillah sahabat, sebelum kita aran kemana malam ini, tujuannya kemana Umi, semoga sahabat-sahabatku di luar sana posisinya keadaannya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang posisinya dalam keadaan susah gelisah semoga kegelisahannya dihilangkan, kesusahannya dihilangkan. Dan juga pesan dari Umi bagi sahabat-sahabatku yang ingin anaknya, putra-putrinya untuk masuk ke Pondok Thoriqul Jannah, ingin menyantri di Thoriqul Jannah. Alhamdulillah sehabis lebaran ini Pondok Thoriqul Jannah udah bisa menerima santri baru lagi. Dan alhamdulillah udah berdatangan sahabat, berdatangan para santri baru. Kita akan lebih fokusnya di mana, yaitu pendidikan ilmu hikmah. Ilmu hikmah yaitu yang mengajar siapa? Insya Allah Gus Idris sendiri. Bukan cuman pendidikan khalwatnya, bukan cuman penerawangannya, bukan cuman raga sukmanya. Insya Allah untuk ke depan kita juga akan mendidikkan para santri dengan ilmu hikmah, di mana dengan tes kanuragan gitu, kekebalan. Di situ akan Umi sama Gus teskan. Insya Allah di situ akan Umi videokan dan Umi YouTube kan, agar sahabat-sahabat terus bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren. Gitu Devi ya. Dan alhamdulillah sahabat, sekarang ini Umi sama Mbak Devi juga Mas Ryan, dari kemarin Umi mendengar bahwa Gus Idris dan juga rombongan itu mendatangi dukun babi ngepet, yang dimana sangat meresahkan sekali kepada warga, dan di situ melibatkan warga. Mau tidak mau Gus turun tangan karena udah menyangkut warga itu yang meminta untuk beliau datang. Ceritanya seperti itu ya Devi ya. Karena banyak warga katanya yang kehilangan
duit ya. Iya, Rata-rata uang kalau kayak babi gitu. ngepet tuh memang uang ya. Iya. Rata uang gitu. Jadi waktu itu banyak banget warga-warga yang komplain ya karena itu masalah uangnya banyak yang hilang kayak gitu nih. Ya, mungkin ada di desa, di kampung, atau mungkin ya ada di tempat-tempat wilayah-wilayah. Apakah memang babi ngepet itu ada? Ya, babi ngepet itu semacam pesugihan sahabat, dimana memang mengincar uang gitu. Ada enggak? Kalau itu termasuk pesugihan itu macam-macam ya, ada yang berupa tuyul, ada yang berupa babi ngepet, ada yang berupa ular naga, dan disitulah juga tidak serta-merta mereka itu mendapatkan itu gitu, mendapatkan babi ngepet atau tuyul, itu di situ pasti ada tumbal, dan tumbalnya itu bisa juga keluarganya, anaknya, orang tuanya, bahkan orang-orang terdekatnya untuk dijadikan korban. Tak mungkin ada perjanjian dengan makhluk halus di situ serta-merta makhluk halus itu akan memberikan sesuatu kalau tidak ada perjanjian. Maka hindarilah gitu, jangan pernah mendekati apa itu kemusyrikan dan kesyirikan gitu sahabat. Baik Devi, sebelum kita melangkahkan kaki ke sana, mari kita awali dengan sholawat agar apa yang kita lakukan itu mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sahabat, bagi sahabat-sahabatku yang posisinya dalam keadaan sakit sekarang ini, mungkin gelisah hatinya ya, pusing, banyak problema hidup, maka bacalah sholawat Tobibi. Sholawat Tobibi adalah obat hati ya, obat hati yang dimana Allahumma bersolawat kepada Nabi. Wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi, hati, qalbi, hati, wa jasadi, jasad kita, dan ruh kita. Maka pegang tangan, taruh di sini, bacalah sholawat Tobibi sebanyak-banyaknya. Insyaallah hati yang dalam keadaan gelisah, amarah, susah, sakit, segala penyakit akan ada obatnya. Apalagi kalau kalian mau membaca sholawat Tobibi lalu meniupkan di air, taruh air ya, tiupkanlah setelah membaca sholawat itu kepada air itu, minumlah, lalu usapkan di dada dan juga di muka serta di embun-embun. Insyaallah semua para penyakit itu akan minggat, terutama penyakit hati. Wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Jadi kita libatkan kepada Allah, kepada Rasulullah gitu sahabat ya. Tidak ada obat kecuali obat kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Devi dan juga sahabatku, doakan Umi, doakan Mbak Devi, doakan Mas Ryan, semoga terus dalam keadaan sehat sehingga bisa terus menyapa sahabat-sahabat yang di luar sana. Semangat, apapun keadaanmu, mau dalam keadaan sakit, mau dalam keadaan kesusahan, mau utang kalian banyak, mau ada permasalahan, problema hidup, jangan pernah lemah, jangan pernah putus asa, bangkit. Ada Allah dan Rasulullah bersama kita. Mari kita jalan, kita telusuri seperti apa perjalanannya, dan yang lebih tahu adalah Mas Ryan juga Mbak Devi, seperti apa perjalanannya untuk menuju ke arah sana. Itu Ryan, kamu yang lebih paham ya, lokasinya di mana,
tempatnya seperti apa, terus kemarin itu bagaimana kalian yang Umi utus untuk ikut andil dalam menangani kasus ini. Seperti ada suara babi ya Umi, ada suara babi kokok gitu. Ini nggak fokus ya, ini nggak fokus, mungkin karena ada suara babi. ini memang jalannya bener nggak arahnya? Ya, Dari aura-auranya aja udah luar biasa ya. Umi tadi di sana itu ada pohon bambu, yang di bawah Umi tadi itu adalah pohon bambu, yang dimana pohon bambu itu auranya kenceng sekali sahabat. Kalau sampai di situ sendirian itu pasti akan merasakan aura-aura gaibnya sangat luar biasa. Mbak Devi yang katanya kapan hari sama santri perempuan itu di sini ya Mbak jalannya Mbak. Itulah yang sampean katanya kesasar gitu. Iya nggak tahu, nggak, pokoknya kayak di tengah-tengah hutan, soalnya itu di tengah-tengah hutan, tapi di pinggir-pinggirnya itu ada kayak kuburan makam gitu. Nggak tahu, nggak nyadar juga kita jalan itu kemana, nggak tahu gitu. Kamu kesasar? Iya, pas waktu itu kesasar bisa? kami. Terus Nggak tahu Allah alam, sampai apa mau maju itu kayak itu apain? Ini kayak melihat ada sosok hitam. Coba. Ini tempat kayak gini jagung-jagung. Coba kamu aja yang naik, Debbie. Ada sosok kayak lari-lari gitu. Apa ya? Masa orang nanam? Nggak mungkin malam-malam juga. Kamu masa nggak lihat? Berarti barusan Ryan mendengarkan ada suara kayak babi, bener? Umi saya nggak dengar, tapi ada sosok kelebat. Apa Mbak? Apa sih, Devi? Kamu kemarin itu udah latihan kok bisa? Kok takut Mbak? Emang lihat apa? nggak tahu kayak sekelebat gitu. Masa babinya di sini Mbak? Dibilang Umi hitam gitu. Nggak ada apa-apa ya di sini. Jangan penakut, Devi. Kamu diketawain netizen nanti. Masa orang belajar ilmu hikmah yang sering latihan di pondok tirakat sendiri masih ada rasa takut? Nggak boleh takut ya. Kalau ragu-ragu mending kamu jangan ikut. Kamu udah Umi didik untuk apa? Semakin kamu takut, kita akan semakin cepat untuk kehilangan jejak. Coba agak arah ke sana. Ini wilayahnya medannya kayak gini banget. Ada suara-suara. Coba kamu sama Devi agak ke sana ya. Umi tak lihat dulu. Jangan ngagetin. Astagfirullah. Sebenarnya. Itu apa ya? Nggak kelihatan. Tadi pas waktu di sana itu saya ngeliat kayak yang hitam. Kayak ada babi Mbak. Masa Astagfirullahaladzim, ya Allah. keliaran tengah malam Mbak? Enggak ya. Coba Mbak, sampean lihat di area sini ada sesuatu nggak Mbak? Ini kayaknya dia menjadi penghambat kita ini Mbak. Kamu di situ aja ya. Kamu di situ. Hadir. Wujud. Ayo wujud. 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 Keluar. Keluar. Astagfirullahaladzim. Kalau enggak Umi bakar nih kalau nggak mau keluar. Ayo keluar. Ternyata ini yang mengganggu perjalanan kita, buat menghambat perjalanan kita ke tempat tujuan itu. Wujud. Jangan bersembunyi. Astagfirullahaladzim, bahaya banget nih. Sir orang kafir dekat Nabi Muhammad. La ilaha illahu. Iya hu. Anta hu. Nasrum wallah. Keluar. Ayo keluar. Sir orang kafir. Sir berkat sakinah Astagfirullahaladzim. La ilaha Astagfirullahaladzim. illahu. Iya hu. Nasrum wallah. Ayo keluar. Lari ke arah sana. Lari dia. Benar, kayaknya. Tapi Umi tidak serta-merta percaya begitu saja ya. Sebelum, karena apa? Ini menyangkut warga.
Ini si empunya biasanya kalau ketahuan sahabat ya, seorang yang cari pesugihan, kalau anak buahnya itu ketahuan ya, anak buahnya ketahuan, itu dia mulai panik. Sukmanya akan ada di wilayah sini. Siapa kamu? Siapa kamu tiba-tiba masuk ke raganya Depi? Hah? Kenapa? Ini wilayahku. Kamu Wilayah siapa? kamu. Memang mulai kapan wilayah ini kamu beli? Hah? Sertifikatnya mana? Barangan kamu nggak ngomong ya? Kamu mau lari kan tadi? Mau mengecoh kan? Ngapain kamu kesini? Bener. Berarti si dukun itu majikannya siapa? Selain dukun itu memelihara kamu? Siapa? Yang sering di kampung deket sini itu banyak uang hilang. Nah, ngomong, kalau enggak Umi bakar nih. Kalian tidak usah tahu dan ikut campur urusanku. Jelas ikut campur dong. Gimana uang saudara-saudara kami hilang? Mereka kerja keras dengan bertani, mereka kerja keras dengan buruh, mereka kerja keras. Mereka kerja keras dengan berdagang, dengan cari uang halal. Kamu ambil begitu saja, kamu kasihkan ke majikan kamu. Hah? Saya tidak peduli. Siapa yang memelihara kamu? Bicara. Tunjukkan. Siapa orangnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayo ngomong. Siapa majikanmu? Kalau enggak Umi bakar. Bicara. Di arah mana? Kalau kamu nggak mau ngomong, tunjukkan di arah mana majikanmu yang membuat resah warga. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ayo, mau ngomong nggak kamu? Mau ngomong nggak? Ya, mau ngomong ya. Pergi kamu kalau nggak mau ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syafil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahu akbar. Dasar babi. Gak bisa ngomong lah, namanya babi ya. Kok bisa kamu masuk tiba-tiba ke tempat kamu? Enggak tahu ya. Kayak ada. Umi tahu. Dia masih di area sini. Tadi mau mengelabui dia ke arah sana kan? Ya, biar dia ke majikannya dulu ya. Pasti dia akan laporan ke majikannya kalau udah ada yang mengusik. Jadi kita tidak tinggal diam gitu aja, Jan. Ini perjalanannya masih jauh nggak? Masih jauh ya. Coba, siapa tahu si Sukma dukunya mengikuti kita. Ayo Devi, suatu perjuangan nggak tidak pernah
tidak boleh mengenal lelah. Jadi, kamu harus posisinya semangat. Bagaimana rasa sakit itu bisa menjadi rasa bahagia. Bagaimana dalam perjuangan itu yang awalnya sakit karena perjuangan, cinta perjuangan, rasa sakit itu hilang. Ya, sebenarnya orang sakit separah apapun, sahabat, itu sugesti. Ya, kalau sugestinya kuat, sakit saya akan sembuh. Kamu sembuh. Sakit apapun itu. Tapi kalau kamu dikasih sakit sama Allah, aduh aku sakit, maka kamu tidak akan pernah sembuh. Tapi kalau sugestimu kuat, sakit seberat apapun, jangankan cuman sakit non medis, sakit yang kena santet, sakit apa namanya itu, medis seperti halnya kanker sekalipun, kalau kamu, saya pasti sembuh, saya yakin pasti sembuh, saya pasti sembuh. Itu cuma hanya kalau sugestimu kuat, tidak ada yang mustahil. Kamu pasti harus, satu kuncinya harus semangat. Mungkin itu aja, Yan. Umi akan lanjut perjalanan sama Devi. Kamu jangan putus asa apapun yang terjadi. Kalau kamu ikut Umi, tidak ada mengenal kata lelah. Oke? Insyaallah. Rain juga begitu. Closing dulu aja, Yin. Umi akan fokus untuk mencari. Sahabat, doakan Umi bisa sampai ke wilayahnya, ya, ke tempatnya. Seperti apa dukunya, Umi harus ketemu. Alhamdulillah anak buahnya si babi ngepet udah menghalangi perjalanan kita barusan.